Masalahnya sekarang pemerintah kota itu belum mempunyai RDTL. Ya Tapi kalau dibilang layanan DPMPTSP bergerak, kenapa bukan layanan MPP bergerak? Iya. Sekarang kita punya aplikasi layanan terkait konsultasi yang tidak harus datang ke PTSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita jumpa lagi. Tentu saja pendengar ataupun juga penonton setia kami di sini di channel YouTube kami, dan hari ini untuk podcast kali ini kami berada di ruang Kadis Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Nah, di situ ada DPM PTSP Kota Makassar. Senang sekali kita disambut di sini, dan tentunya seperti yang Anda tahu bahwa untuk saat ini juga berada di lantai 2 Makassar Government Center. Oke, kita akan berbincang santai siang ini seputar reformasi birokrasi, layanan perizinan yang ada di Kota Makassar. Nah, kita tentu saja segera menyapa dua orang narasumber untuk siang ini. Pak Kadis sendiri ada Pak Haji Muhammad Mario Said. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Kadis. Iya, kemudian didampingi oleh Pak Firman Wahab. Beliau adalah penata kelola penanaman modal ahli Madya. Iya, Assalamualaikum. Selamat siang Dinda. Oke, kita ngobrol santai saja Pak Kadis dan ya Dindaku, karena juga suasana siang begini biasanya sudah siang ini. Oke, tadi sebelum saya ke sini melewati Mall Pelayanan Publik. Nah, ini kan berbagai perizinan sudah terlayani di sana. Boleh sedikit informasi Pak Kadis seperti apa kemudian sampai hari ini untuk pelayanan perizinan yang ada di Kota Makassar? ya, makasih Bu Ida. Iya, Jadi untuk pelayanan perizinan, memang kita di Makassar ini sudah ada MPP mau iya. pelayanan publik. Mhm. Jadi ada sebanyak 25. 25, iya. 25, 16 itu adalah internal pemerintah kota, Iya. OPD internal pemerintah kota, dan Mhm. instansi vertikal itu ada selebihnya. Iya. Jadi ada 9 dari luar Mhm. yang sudah bergabung di MPP. Jadi ada beberapa memang perizinan yang memang sudah tercover di sini. Iya. Kalau yang dari luar itu ada dari BPJS, Iya. baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, dari BPN juga, Badan Pertanahan sudah ada di sini juga, Bu Iya. Ida. Terus dari apa lagi? Ya, Bank Sosial Bank Bansos juga Sosial sudah ada banyak di ya. kami. Kalau dari instansi internal kita, ada dari Tata Ruang, ada dari Perindak, ada dari Bapenda, eh, PDAM kalau ada dari Prusda, ada Iya. dari PDAM, ada dari BPR, dan kalau yang lain juga ada koperasi. Jadi ada beberapa OPD juga sudah bergabung di MPP, Bu Ida. Iya. Jadi model perizinan-perizinan yang ada di sini, baik itu dari segi SIM BG untuk pengurusan PPG, Iya. persetujuan bangunan dan gedung, Mhm. begitu pula perizinan-perizinan lain, Iya. perizinan dalam hal perdagangan mungkin itu melalui sistem OSS. Ya. OSS. Oke, kalau kemudian kita berbicara reformasi birokrasi, artinya ini akan berbicara tentang bagaimana perbaikan sistem dan prosedur perizinan seperti begitu Pak Kadis. Mungkin Dinda bisa menyampaikan seperti apa kemudian untuk program-program ataupun mungkin inovasi dari DPM PTSP Kota Makassar sendiri untuk perizinan ini. Iya, mungkin kasih Wika terkait dengan kemudahan layanan ya Betul. yang diberikan oleh DPM PTSP itu bukan hanya sebatas layanan saja, Iya. itu didahului terkait dengan perombakan struktur. Betul. Jadi DPM PTSP sekarang ini sudah memiliki struktur lembaga yang baru, Betul. dari tugas dan pokok dan fungsi, di mana ketika di tahun 2021 itu pejabat setingkat eselon 4 itu difungsionalkan. Di 2025 ini pejabat eselon 3-nya di level kepala bidang itu juga difungsionalkan. Jadi ada yang beralih ke penata perizinan dan ada yang beralih di penata kelola penanaman modal. Tentunya ini kita harapkan jalan pertama untuk memangkas birokrasi Betul. alur perizinan itu sendiri.
Jadi tidak perlu lagi melalui kepala seksi, kepala bidang, ini bisa langsung dari pelaku usaha, terus ke verifikatornya dan langsung ke kepala dinas. Itu salah satu upaya untuk mempercepat alur layanan ini. Betul. Kemudian ditambahkan dengan beberapa inovasi layanan yang tentunya memanfaatkan informasi teknologi di Iya. dalamnya. Jadi bagaimana mendigitalkan layanan ini terkait dengan manajemen layanannya, informasinya, kemudian penyelenggaraan izinnya itu sudah dilakukan secara digital semua. Sudah seperti itu. Artinya kalau yang disampaikan tadi Pak Kadis bahwa penataan kelembagaan di sini ya. Oke, seperti apa kemudian strukturnya ini Pak? Apakah memang memudahkan untuk koneksi satu sama lain? Selain kemudian memang di sini butuh efektivitas waktu dengan kelembagaan yang kemudian coba untuk bisa dibenahi kembali. Ya, saya kira itu sangat Iya. berpengaruh terhadap proses pelayanan kita. Jadi apa yang dilakukan ini dengan memangkas Iya. birokrasi, karena itu tadi secara struktural ini semua di DPM PTSP ini Bu, yang Iya. dulunya ada kepala bidang, ada kepala seksi, itu sekarang sudah tidak ada lagi. Iya. Jadi yang ada cuma kepala dinas, sekretaris, dan satu kasubag. Jadi tinggal 3 struktural, yang lain itu fungsional semua. Saya kira ini bisa betul-betul memberikan efek untuk memangkas itu tadi, alur-alur perizinan ini, Iya. sehingga itu prosesnya bisa lebih cepat. Ya. Selain itu kan biasanya penataan ulang regulasi ya Pak Kadis juga ada. Seperti apa yang boleh disampaikan? Ya, saya kira menyangkut masalah regulasi, memang ini regulasi terpusat di pusat, jadi kita breakdown apa yang sudah dilakukan oleh pusat. Kemarin juga ini sudah ada lagi perubahan regulasi khususnya yang berhubungan dengan perizinan. Iya. Ya, jadi ada regulasi yang baru berdasarkan PP 28 tahun 2025. Ada perubahan-perubahan di mana dulunya itu tidak ada verifikasi, misalnya rendah menengah itu tidak perlu ada verifikasi. Sekarang ini ada lagi verifikasi. Untuk itu tadi sebenarnya tujuannya ini juga untuk memberikan kepastian di dalam perizinan itu sendiri, karena kadang yang kemarin itu secara otomatis memang cepat secara otomatis, tapi di sisi lain itu biasa menimbulkan problem di lapangan. Misalnya ada kafe tiba-tiba muncul di pemukiman. Ini kan biasanya menimbulkan komplain antara tetangga segala macam. Kalau kafenya itu Bu Ida, artinya tidak kurang di pengunjungnya, tidak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba banyak, ini yang menjadi masalah. Kadang juga ada usaha yang muncul di situ sebenarnya itu agak tidak bersesuaian dengan perwali yang ada di pemerintah Kota Makassar. Misalnya minuman keras tiba-tiba muncul dekat rumah ibadah, tiba-tiba muncul dekat sekolah. Nah, ini inilah barangkali bentuk-bentuk yang sudah mungkin pengaduan-pengaduan ke pusat, sehingga pusat merubah regulasi itu, dan ini harus terintegrasi lagi dengan sistem OSS. OSS. Oke. Dari tadi kita sedikit menyinggung OSS. Dinda sendiri, bagaimana kemudian OSS ini bisa mungkin lebih detail lagi disampaikan. Barangkali saja juga masih ada penonton kami yang masih belum masih belum familiar dengan ini ya. Oke, boleh disampaikan. Iya, jadi terkait dengan perizinan ya, apalagi menyangkut perizinan berusaha. Jadi memang setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, jadi memang produk perizinan berusaha ini dialihkan ke sistem online single submission yang berbasis risiko ya. Walaupun kita tahu bersama bahwa SSI ini ada sebelumnya dari sejak tahun 2018 oleh OSS 1.1, kemudian ditingkatkan lagi sampai sekarang ke OSS RBA. Tentunya ada beberapa dampak-dampak positif yang bisa diambil. Yang pertama ya, tidak ada lagi pengurusan perizinan secara konvensional, manual, selalu semua serba sistem. Kemudian ada penetapan pelaku usaha ini sudah jelas berbasis nomor induk berusaha, kemudian dokumen-dokumen perizinan ini sudah tersimpan rapi, digitalisasi di akun-akunnya masing-masing. Jadi kalau ada yang hilang perizinan berusahanya, nggak perlu lagi repot-repot, harus pergi sahkan apa segala macam, itu tinggal di-download ulang lagi. Dan yang paling penting adalah alur layanannya.
Jadi ada pemangkasan alur layanan di sistem OSS RBA. Ini jadi memang dari pemohon langsung ke verifikator, Iya. tidak lagi melalui kelurahan, kecamatan, tidak ada lagi proses teknis yang berbelit-belit di kepala seksi, kepala bidang. Ini langsung ke verifikator teknisnya untuk kemudian divalidasi dan disetujui oleh DPMPTSP melalui kepala DPMPTSP yang memanfaatkan digital signature dan Iya. tanda tangan elektronik, jadi bisa menerbitkan di mana saja dan kapan saja selama ada jaringan internet. Betul. Artinya kalaupun mungkin tercecer bisa diterbitkan sendiri begitu Iya, ya? jadi bisa di-download ulang lagi. Download ulang, iya. Kemudiannya, Pak Kadis juga ndak harus izinnya juga ndak harus menunggu kepala dinas harus datang ke kantor terus tanda tangan Iya. secara manual. Ini di mana saja dan saja. Cuma memang sekarang terhadap perubahan-perubahan regulasi terbaru ini memang di 1 bulan terakhir ini sistem OSS sementara menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Jadi kami mohon maaf kalau memang ada kendala-kendala di akhir-akhir bulan ini terkait dengan proses perizinan di sistem OSS. Karena kami juga sementara terus berkoordinasi dengan lembaga OSS atau BKPM yang memang mempunyai kewenangan dalam mengelola aplikasi ini. Selain OSS ini, apalagi Dinda yang coba boleh disampaikan untuk hal perizinan ini? Iya, jadi memang OSS ini adalah media yang dilakukan untuk menyelenggarakan perizinan berusaha. Tapi kita ketahui bersama bahwa tidak semua perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat ini tercover di dalam sistem OSS. Jadi ada beberapa perizinan-perizinan yang belum tersedia, itu kita buatkan aplikasi mandirinya. Jadi kita punya sistem aplikasi mandiri namanya Solata Bos, sistem online perizinan terpadu bukan OSS, itu menyelenggarakan perizinan-perizinan seperti izin praktek tenaga kesehatan, kemudian lembaga pendidikan, ada PKKPR non berusaha, surat keterangan penelitian. Jadi memang secara umum ini dibutuhkan dan pemerintah harus hadir menyiapkan aplikasinya itu untuk kemudahan bagi masyarakat. Untuk perizinan bangunan gedung kita menggunakan aplikasi dari Kementerian PUPR, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, untuk penerbitan persetujuan bangunan. Artinya memang sudah tersosialisasi dengan baik ya. Masyarakat juga sudah tahu bahwa memang dengan reformasi birokrasi ini tentu saja waktunya sudah tidak seperti dulu panjang tapi sudah efektif begitu. Nah, saya kembali ke Pak Kadis. Ini kalau misalnya seperti tadi Pak, dengan penataan regulasi masih banyak yang kemudian seperti tadi misalnya usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk Kota Makassar sendiri bagaimana Pak kondisinya? Apakah masih banyak yang seperti itu atau seperti apa? Ya, kalau di Makassar juga dengan adanya regulasi yang lama, ya memang masih ada terjadi seperti itu. Jadi kita juga kadang banyak pengaduan-pengaduan masuk jika ada mungkin yang tadi saya ceritakan bahwa misalnya tiba-tiba muncul beberapa kafe, terus itu macet apa segala macam, itu muncullah pengaduan-pengaduan. Nah, barangkali dengan pengaduan-pengaduan ini juga dari mungkin di daerah lain juga terjadi seperti itu, Bu. Ya, sehingga dilakukanlah perbaikan dari regulasi, makanya terbitlah regulasi PP 28 tahun 2025 ini. Dan sementara sekarang ini memang agak lagi maintenance antara sistem disesuaikan dengan regulasi yang ada. Kita harapkan nanti ini tetap ada memang di skala-skala tertentu, resiko-resiko tertentu, ini tetap ada verifikasi. Verifikasi dari mana? Dari daerah sendiri. Ya, kalau dulu kan biasanya langsung terbit ke pusat. Ya, secara otomatis Bu Ida. Tapi sekarang ini kalau memang ada kategori rendah menengah ya, Pak Firman ya, itu akan dilakukan verifikasi, disesuaikan nanti kesesuaian ruangnya, PKKPR-nya, kesesuaian ruang. Ini yang penting barangkali apakah di sana memang sudah sesuai dengan kesesuaian ruang, baik itu berdasarkan RT RW kita ataukah nanti RDTL. Masalahnya sekarang pemerintah kota itu belum mempunyai RDTL, tapi kita berharap di tahun, paling tidaklah di tahun depan, mudah-mudahan RDTL kita sudah ada, dan itu akan nanti disinkronisasi dengan sistem OSS, jadi ini bisa lebih cepat lagi, Bu Ida. Jadi tidak perlu lagi kita verifikasi, nanti sistem yang verifikasi. Ya, karena sudah terkonek antara RDTL kita dengan sistem OSS itu sendiri. Artinya untuk usaha-usaha yang ada saat ini, Pak Kadis, itu sudah sesuai dengan regulasi yang baru?
Mengikuti? Ya, Sudah ya. mengikuti? Artinya kalau ada yang mengusulkan untuk usaha Iya. atau penambahan KBLI mungkin Mm-mm. usahanya, itu harus disesuaikan dengan regulasi Regulasi yang yang baru. baru. Oke, Dinda, ada yang mau ditambahkan mungkin dengan apa yang disampaikan Pak Kadis? Iya, jadi mungkin Iya. pemerintah kota, Mm-mm. dalam hal ini DPMPTSP, Iya. dalam proses penyelenggaraan perizinan ini kita ketahui bersama bahwa ya teman-teman pelaku usaha ini setelah Mm-mm. penerbitan izinnya Mm-mm. ada kewenangan dari pemerintah dalam proses pengawasan perizinannya. Iya. Tapi ya dalam proses pengawasan perizinan ini kita mengawasi terkait dengan kewajiban-kewajibannya dalam proses perizinan seperti kepatuhan pelaporan kegiatan penanaman modal, kesesuaian dengan izin yang diterbitkan dan apa yang dilaksanakan di lapangan, itu yang menjadi subjek atau objek pengawasan dari teman-teman di DPMPTSP. Tapi sejauh ini adalah tindakan-tindakan persuasif Iya. dari dalam hal yang tidak menjurus ke penerapan sanksi, tapi pembinaan ke pelaku usaha. Jadi ketika dilakukan pengawasan itu tidak serta-merta kita keluarkan Langsung sanksi ya. Itu ada proses pembinaan kepada pelaku usaha karena bisa saja ya regulasi ini tidak tersampaikan dengan baik ke teman-teman pelaku usaha. Ya, disitulah DPMPTSP mengambil bagian dalam proses penyuluhan dan pembinaan sampai dengan penyelesaian permasalahan yang memang menjadi kewenangan dari DPMPTSP. Ini yang kalau sering kita lihat bahwa masih saja ada pelanggaran. Masyarakat seringkali mengatakan, wah ini lemah sekali yang namanya pengawasan. Nah ini sampai sejauh mana kemudian teman-teman di lapangan ini untuk bisa betul-betul merealisasikan bahwa yang benar-benar, yang salah, meskipun didahului dulu dengan tindakan persuasif begitu ya? Iya. Ya, jadi memang jadi pemerintah kota juga biasa dilema juga, Bu. Dilema juga Di ya. satu sisi kita ada tekanan dalam proses pelanggaran itu sendiri, di satu sisi kita ini organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terkait dengan investasi. Betul. Jadi bagaimana pemerintah kota bisa mengimbangi hal-hal ini sehingga geliat investasi di Tidak terganggu. Kota Makassar ini tidak terganggu secara tanpa ya harus menghiraukan dampak-dampak yang timbul terkait dengan perizinan berusaha. Makanya di pemerintah kota sendiri ini pengawasan ini tidak dilakukan oleh DPMPTSP saja. Iya. Ada satgas pengawasan yang memang dikoordinator oleh DPMPTSP dan melibatkan teman-teman dari instansi teknis terkait dengan kewenangannya masing-masing. Misalnya terkait dengan bangunan dan pemanfaatan ruang, ada teman-teman dari Dinas Penataan Ruang, kemudian lingkungannya ada teman-teman dari DLH, seperti itu. Jadi memang pelibatan kegiatan pengawasan ini terstruktur dan terintegrasi dengan teman-teman dari OPD teknis. Iya, dan sosialisasi lebih jauh, edukasi ya kepada masyarakat agar dari awal tidak terjadi kesalahan. Iya, seperti itu. Nah, Pak Kadis, ini berkaitan dengan reformasi birokrasi kan SDM juga perlu ditingkatkan. Ini bagaimana kemampuannya? Bagaimana kalau untuk DPMPTSP Kota Makassar, Pak? Ya, dalam rangka peningkatan SDM, saya kira ini hal yang penting, Bu Ida. Iya. Di dalam sebuah organisasi yang menentukan itu adalah SDM-nya. Walaupun bagaimana sistemnya bagus, apanya bagus, semuanya tersedia, tapi kalau SDM-nya yang lemah ya agak sulit juga kita untuk bagaimana memperbaiki DPMPTSP ini. Jadi inti di sini saya selalu sampaikan kepada rekan-rekan bahwa yang paling utama adalah perbaikan kita dulu. Internal kita bagaimana SDM ini kita bisa perbaiki kualitasnya. Jadi yang kita lakukan itu adalah kita sering melakukan bimbingan teknis. Kemarin kita baru-baru juga melakukan bimbingan teknis dengan mengundang narasumber yang langsung dari Kementerian BKPM, Kementerian Investasi dan BKPM untuk melakukan dan teman-teman khususnya teman-teman yang ada di layanan. Itu kita lakukan bimbingan teknis dan mereka juga mendapatkan sertifikasi dari lembaga yang memberikan pelatihan. Iya. Satu juga saya rasa Dinda, keterbukaan informasi. Ini juga mungkin memang teman-teman harus terutama yang di lapangan yang memang bertugas memberikan informasi, ini harus jelas disampaikan ke masyarakat. Mungkin banyak keluhan juga ya yang disampaikan masyarakat, kira-kira misalnya terjadi pelanggaran, jawabnya, oh saya belum tahu Pak, ternyata seperti itu regulasinya, ada seperti itu. Iya, jadi memang keterbukaan informasi ini ya yang kita pastinya harus memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penerapan keterbukaan informasi, mulai dari
prosedur layanannya, persyaratannya itu sudah masyarakat sudah bisa akses melalui portal layanan DPMPTSP di dpmptsp.makassarkota.go.id, dan ini juga sudah ada di dalam aplikasi Makassar Super Apps di Bahtera Plus. Jadi memang di proses pengaduan sendiri untuk keterbukaan informasinya ini sekarang ketika masyarakat mengadu secara resmi di akun DPMPTSP itu akan dengan mengisi jenis pengaduannya, kemudian bukti-bukti pelanggaran, itu akan mendapatkan nomor tiket pengaduan. Jadi nomor tiket pengaduan inilah yang akan menjadi bukti bahwa memang pengaduan ini dilaporkan secara resmi oleh masyarakat ke pemerintah kota. Dan nomor tiket pengaduan ini, nomor registrasi ini bisa dipakai untuk men-tracking sejauh mana pengaduan ini sudah diproses oleh pemerintah. Apakah sudah masih di front office ataukah sudah, dan ini memang prosesnya sudah secara elektronik. Jadi teman-teman di DPMPTSP juga ini menjawab aduan itu dengan sistem informasi. Jadi disertai juga dengan bukti-bukti bahwa aduan itu telah dikoordinasikan dengan teman-teman OPD teknis dan telah terselesaikan. Bahkan di aplikasi aduan kami bukan hanya sampai bisa di-tracking terkait dengan pengaduan, SLA penanganan pengaduan pun itu sudah bisa diketahui oleh masyarakat dan kepala DPMPTSP dalam fungsi pengawasan internal bahwa pengaduan itu diselesaikan tepat waktu. Jadi sekarang kita fokus dalam proses penyelesaian penanganan pengaduan itu bukan tidak hanya sampai kepada pengaduan itu diselesaikan, tetapi bagaimana proses penanganan pengaduan itu sesuai dengan standar prosedurnya bahwa dia harus diselesaikan paling lama 3 hari misalnya. Jadi sudah terpantau, Bu. Jadi Bapak Kepala DPMPTSP di hak akses pengaduan ini sudah bisa melihat pengaduan mana yang masuk, yang belum diselesaikan, yang sudah diselesaikan, dan yang mana diselesaikan tepat waktu. Itu sudah bisa diakses melalui hak akses, dan tentunya itu memanfaatkan sistem informasi. Nah, saya bisa membayangkan bahwa dengan hal ini berarti juga memang transparan ya di sini, semua bisa terlihat. Mungkin yang mengadukan juga masyarakat bisa mengetahui ya? Iya, melalui bukti registrasi. Bukti registrasi, oke. Tiketing itu. Jadi memang transparan. Nah, ini sejalan dengan reformasi birokrasi. Saya ingin bertanya, yang paling banyak diadukan sampai hari ini dari masyarakat itu apa? Ya, proses pertama kami membagi proses pengaduan itu, Bu, menjadi 3 jenis sebenarnya. Proses pengaduan dalam proses perizinan, kemudian proses pengaduan dalam hal indikasi pelanggaran pelaku usaha, dan proses pengaduan whistleblower system atau indikasi pungli dan gratifikasi aparatur layanan. Nah, dari 3 jenis kategori pengaduan ini ya memang pengaduan terkait dengan indikasi pelanggaran perizinan oleh pelaku usaha yang paling banyak. Paling banyak, iya. Karena memang ya tidak semua juga teman-teman pelaku usaha mungkin mengetahui bahwa oh ternyata saya harus begini. Makanya informasi atau penyuluhan itu kita lakukan secara masif ke teman-teman pelaku usaha. Nah, untuk aduan layanan publik, apa yang sampai hari ini mungkin sudah cukup lama, tapi masih belum ada solusi yang bisa diberikan kepada masyarakat yang memberikan aduan layanan publik itu? Boleh kira-kira disampaikan apa itu? Ya, mungkin ya yang kalau sekarang yang sementara booming-boomingnya adalah aduan terkait dengan pemasangan tiang ya. Yang baik itu tiang untuk listrik maupun tiang telekomunikasi. Ini mungkin yang lagi fokus dibenahi oleh pemerintah kota, bagaimana pemerintah kota menata itu. Jadi kita menangani pengaduan itu ya harus punya solusi dulu. Betul. Biar penanganan pengaduannya tidak selesai per aduan, terus ada aduan lagi masuk yang lain dengan hal yang sama. Jadi pemerintah kota sementara merapikan regulasi terkait dengan penataan kabel telekomunikasi itu. Iya, tentu juga memang ya karena SDM-nya sudah semakin baik, Pak ya. Artinya juga ini bisa sudah cepat terselesaikan. Pak Kadis, setelah itu kan pasti ada evaluasi yang diberikan ya, bagaimana kemudian kinerja dari teman-teman ini di lapangan, atau mungkin dari Lontara Plus ini terlihat ini kenapa lama. Karena sebagai tentu bagian dari reformasi birokrasi kan ini masyarakat ingin cepat kemudian aduan-aduan mereka ini bisa terlayani dengan baik. Bagaimana evaluasinya, Pak, yang sudah dilakukan sampai saat ini? Ya, kita biasanya begini, Bu. Kalau kita melakukan evaluasi terhadap teman-teman sekali, khususnya ini terkhusus bagi teman-teman yang ada di prom depan. Ya, yang menyangkut masalah layanan. Ya,
Jadi kita ada berikan reward Mm-mm. dan juga pasti nantinya juga ada punishment mungkin kalau Mm-mm. misalnya dia melakukan pelanggaran. Rewardnya apa ya? Kita biasanya memberikan dia penghargaan. Iya. Kita berikan penghargaan, ya fotonya kita pasang selama 1 bulan ya. Ya kita pasang di ruang front bahwa ini adalah yang terbaik, ya, yang selama ini memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Kita berikan juga penghargaan. Dan kalau misalnya ada bimbingan-bimbingan teknis barangkali juga keluar Iya. daerah, ya kita kasih dia untuk dia bisa keluar melakukan bimbingan teknis. Ya itu barangkali rewardnya, punishmentnya ya sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang dia ada pelanggaran sesuai dengan pelanggarannya, yang pasti kita akan memberikan juga tindakan-tindakan atau punishment bagi mereka. Ya. Nah ini agar cepatnya Pak, layanan publik ini bisa terselesaikan gitu Pak ya. Ya. Nah saya coba untuk bertanya lagi Pak, ini berkaitan tentu dengan bagaimana reformasi birokrasi ini yang kemudian sudah diterapkan dalam hal pelayanan kepada masyarakat di sini. Mungkin ada juga yang disampaikan oleh masyarakat bahwa masih perlu lagi perbaikan seperti ini misalnya, dalam hal apa misalnya, adakah kemudian masih ada tambahan-tambahan disampaikan oleh masyarakat, karena kan biasanya juga masukan dari masyarakat itu kadang-kadang kita tidak pikirkan Pak ya, tapi karena mereka yang merasakan sehingga memberikan masukan. Adakah masukan yang disampaikan oleh masyarakat? Iya. Iya. Mungkin Dinda boleh? Jadi mungkin proses dari informasi-informasi yang dibutuhkan dari masyarakat, sebenarnya kita punya beberapa kegiatan dalam merangkum itu semua dalam menyaring aspirasi. Yang pertama mungkin di kegiatan-kegiatan forum perangkat daerah ya, di awal tahun terkait dengan kegiatan apa sih yang dibutuhkan ini sama masyarakat yang bisa dilaksanakan oleh DPMPTSP. Mungkin kita lakukan di forum perangkat daerah ya, biasa dilakukan setiap awal tahun untuk merancang kegiatan-kegiatan yang akan dimasukkan dalam proses renja DPMPTSP. Yang kedua adalah proses penyaringan masukan itu biasanya dari proses aduan itu sendiri. Oh ternyata aduan yang paling banyak ini. Contohnya ya seperti dulu terkait dengan aduan terkait dengan perizinan di sektor kesehatan misalnya, karena perubahan undang-undang kesehatan jadi banyak tenaga kesehatan yang belum paham, jadi aduannya banyak. Nah itu solusinya ya kita panggil teman-teman tim teknis dari Dinas Kesehatan untuk berkantornya di DPMPTSP. Jadi proses penanganan pengaduan, koordinasi antara front office DPMPTSP dan dinas teknis ini itu bisa lancar, Bu. Jadi bisa saja juga dinas teknis langsung yang menjawab. Karena memang pengaduan itu tidak serta-merta bisa diselesaikan sama DPMPTSP. Biasanya aduan-aduan teknis itu ya diselesaikan sama teman-teman dinas teknis. Nah, yang poin ketiga adalah kita punya kontrol melalui survei kepuasan masyarakat. Jadi di survei kepuasan masyarakat itu kan jelas poin-poin apa yang masyarakat nilai puas, yang ini yang tidak puas, itu juga menjadi bahan evaluasi dari DPMPTSP Kota Makassar untuk terus mengevaluasi diri dan memperbaiki layanan-layanan apa yang dianggap oleh masyarakat yang masih kurang melalui survei kepuasan. Oh iya, ada survei ya. Oke, jadi teman-teman tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat. Oke. Nah, Pak Kadis, ini jelang akhir tahun. Resapan anggaran kira-kira seperti apa Pak untuk DPMPTSP? Ya, insya Allah kita masih optimis ini Bu Ida untuk resapan anggaran, realisasi anggaran barangkali untuk DPMPTSP. Jadi memang kemarin ada beberapa hal yang sedikit agak memperlambat realisasi anggaran, terus di DPMPTSP ada kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan perubahan di anggaran perubahannya, sehingga kita menunggu itu supaya baru bisa berjalan. Jadi, tapi kita optimis untuk DPMPTSP mungkin ya sekitar 85-90% bisa terrealisasi. Bisa terrealisasi. Oke. Kemudian untuk berikutnya sudah ada program kira-kira lagi Pak Kadis yang coba untuk di launching inovasi terbaru Pak? Iya. Mungkin ada. Iya. Insya Allah kita juga ke depan barangkali Bu Ida. Jadi tahun ini kita insya Allah kalau memang ini betul-betul bisa berjalan. Ya kita ada nanti pelayanan secara mobile, barangkali kita siapkan kendaraan untuk pelayanan secara mobile. Khususnya barangkali kita menyentuh kepada UMKM, sehingga kita turun ke bawah, berkoordinasi dengan kecamatan, berkoordinasi dengan kelurahan,
untuk kita menjemput bola ini Betul. istilahnya, menjemput bola supaya pelayanan ini bisa lebih dekat lagi, lebih cepat lagi. Tidak lagi masyarakat yang pengusaha mikro mungkin, Iya. UMKM itu langsung ke DPM PTSP, ya kita langsung menjemput di sana, memberikan juga barangkali edukasi bagaimana sih sistem dalam pengurusan izin-izin itu. Jadi insya Allah nanti kita akan lakukan seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi, Bu Ida. Terrealisasi. Insya Allah. Mau ditambahkan, Dinda, mungkin yang disampaikan Pak Kadis tadi? Iya, mungkin itu sudah tertuang Sudah kan, dalam proses rencana kerja kita tahun depan, dan insya Allah dalam proses pemberian layanan itu, ya mungkin kita awali dengan layanan DPM PTSP, kemudian mungkin bisa ditingkatkan dengan, ya kalau dibilang layanan DPM PTSP bergerak, kenapa bukan layanan MPP bergerak? Iya. Dengan mengajak teman-teman dari Yang lainnya, instansi-instansi lain untuk ikut turun langsung misalnya. Jadi itu mungkin yang menjadi salah satu perencanaan juga, jadi pelan-pelan. Artinya MPP Jadi, bergerak juga ya, nanti jadi, coba. ya, misalnya kita akan coba di layanan MPP bergerak. Jadi layanan publik yang kita hadirkan langsung di masyarakat bukan cuma layanannya PTSP. Kita coba gandeng dinas-dinas lain, kemudian instansi-instansi lain untuk turun langsung juga ke lapangan. Karena memang ini prosesnya berkaitan semua. Nah, jadi untuk memudahkan juga masyarakat. Ya, Oke. kita berusaha juga hadir lah. Kalau setiap ada event-event apa, mungkin kita nanti berkolaborasi baik itu dengan swasta ataupun instansi yang lain. Kita berada di situ untuk memberikan baik dari segi konsultasi barangkali Bu Ida maupun ya pelayanan langsung dalam hal proses perizinan. Betul. Ya. Karena memang sosialisasi, edukasi masih harus terus dilakukan itu ya terus Pak harus Kadis. Dilakukan. Pak Kadis, pemerintahan harus berjalan beriringan dengan misi pemerintah kota saat ini, Makassar unggul, inklusif, aman, berkelanjutan. Bagaimana menerjemahkannya nih Pak Kadis untuk misi ini? Ya, kalau menurut saya sih ya memang ini misi luar biasa sekali. Bagaimana visi ini bisa kita terjemahkan dalam misi kita. Bagaimana Makassar ini bisa dari segi, kalau kami dari segi investasi mungkin. Bagaimana realisasi investasi di Kota Makassar? Bagaimana stabilitas investasi di Kota Makassar? Ini bisa sustainable, berjalan terus, dan kita berharap ada pertumbuhan di dalamnya. Pertumbuhannya bukan mengarah stagnan, itu kita berharap ini pasti akan naik. Dan itu kita optimis terus, Bu Ida, karena dalam kondisi sekarang realisasi investasi juga berdasarkan yang sudah dirilis dari kementerian. Ini dari tahun kemarin, tahun 2024 dengan dibandingkan dengan tahun 2025 di triwulan ketiga ini, kemarin kita di semester di tahun lalu itu 3,8 triliun realisasi investasi kita. Dan alhamdulillah kita ini di semester kedua di triwulan ketiga itu sudah mencapai 4,1 triliun. Jadi sudah ada kenaikan. Mudah-mudahan di akhir tahun ini ada lagi loncatan kenaikan. Ada peningkatan terus seperti itu. Oke. Baik, yang terakhir Dinda, ini lebih sering berbicara teknis. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat? Mungkin ada himbauan atau apa berkaitan dengan pelayanan perizinan atau apa yang sampai hari ini yang kira-kira wah ini masyarakat masih belum begitu paham. Singkat saja. Ya, jadi mungkin menambahkan sedikit terkait dengan peran DPM PTSP dalam mensukseskan visi misi Bapak Wali Kota itu ya terkait dengan selain dari peningkatan investasi, kita berbicara unggul dan inklusif, jadi mungkin lebih ke bagaimana memaksimalkan layanan publik ini. Jadi unggul dalam artian peningkatan layanannya harus lebih baik, inklusif. Ya kita menghadirkan layanan untuk semua lah. Semua, betul. Jadi menghadirkan, jadi tidak membeda-bedakan jenis layanan. Jadi fokus kita tahun depan adalah bagaimana proses layanan ini ramah bagi teman-teman disabilitas. Ya mungkin kalau secara fisik, sarana fisik sudah tersedia, tapi bagaimana sistem informasi ini juga ramah bagi mereka. Jadi tahun depan ada beberapa rencana kerja yang kita ingin laksanakan, bagaimana sistem informasi juga ini yang kita sudah bangun ini bisa dinikmati juga oleh teman-teman penyandang disabilitas. Jadi ada beberapa mungkin penambahan fitur-fitur untuk yang ramah disabilitas di aplikasi. Dan tentunya update layanan yang bisa kita laksanakan di tahun depan juga kita laksanakan. Kemudian ya teman-teman pelaku usaha juga yang masih belum terlalu paham, apalagi ada perubahan regulasi, ya kami
berupaya untuk terus melakukan penyuluhan, baik itu secara langsung melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi maupun secara daring di aplikasi. Sekarang kita punya aplikasi layanan terkait konsultasi yang tidak harus datang ke PTSP. Oh iya. Nah, kita punya layanan di Kopi, itu layanan konsultasi secara daring, Iya. pelaku usaha, itu bisa merequest kapan waktu konsultasinya kita buka, ada 9 porsi layanan yang Porsi kita layanan. buka setiap hari, dan itu masyarakat bisa akses, itu nanti akan tersambung langsung ke aplikasi via Zoom meeting. Jadi teman-teman helpdesk itu sudah standby di Iya. DPM PTSP untuk menerima konsultasi secara daring bagi masyarakat. Ya, itu tentunya menjadi upaya juga bagi bagaimana DPM PTSP meliterasi terkait dengan regulasi perizinan ini dan terus memberikan komitmen untuk menciptakan pelayanan yang free. Betul. Dan inilah bukti reformasi birokrasi ya di DPM PTSP Kota Makassar. Baik Pak Kadis, Pak Mario, saya terima kasih. Adinda saya juga terima kasih. Bu Ida, Firman. terima kasih banyak. Ya. Senang sekali sudah diterima di ruangannya Pak. Kami juga senang. Senang baik ya. Dan penonton, terima kasih sudah menonton channel kami di sini. Saya Ida Fahri dari lantai 2 Mall Pelayanan Publik Makassar Government Center. Terima kasih, sampai jumpa.